Oke, di sini gue mau nge-review komik lagi dan komiknya berjudul Fly Daddy Fly. Fly Daddy Fly. Fly Daddy Fly ini dibuat oleh Story, Kaneshiro Kazuki dan art Akishige Manabu. Komik ini sendiri diterbitkan oleh Level Comic. Ceritanya tentang Pak Suzuki ini yang memiliki seorang gadis. Jadi gadis ini masih SMA dan keluarga Suzuki ini keluarga harmonis. Mereka hidup berkecukupan, punya pekerjaan yang layak. Ya hidup mereka menengah ke atas lah. Mereka cukup, mereka gak kekurangan, mereka gak kaya, mereka cukup. Sampai suatu hari si Pak Suzuki ini mendapatkan kabar kalau putri semata wayangnya babak belur dipukuli oleh seorang pria. Nah, hati seorang bapak pasti kesel banget dong, anak perempuannya dipukulin sampai masuk rumah sakit. Dan setelah dia minta pertanggungjawaban, ternyata orang yang memukulinnya itu adalah seorang pemuda cowok SMA yang karir dalam dunia tinjunya itu lagi bagus-bagusnya. Dan si pemuda ini bernama Ishihara. Dia memiliki backingan yang cukup kuat karena Ishihara ini bapaknya seorang politisi dan ibunya ini seorang entertainment artist. Jadi kayak Ishihara ini gak kesentuh lah. Dan gara-gara itu jadi kayak Pak Suzuki ini jadi gak bisa berkutik. Jadi kayak mau dilapor polisi ya jelas dia yang kalah karena kan dia punya duit. Jadi saking gak bisa balas dendam, Pak Suzuki sampai malu ketemu sama putrinya sendiri. Dan karena itu si Pak Suzuki udah komit nih, daripada gue malu sama anak gue gitu, mendingan gue bunuh aja dia sekalian, bunuh si Ishihara, bunuh si cowoknya itu. Dan saat Pak Suzuki mau bunuh si Ishihara, tiba-tiba dia bertemu dengan Sun Shin. Sun Shin ini orang Korea yang bersekolah di Jepang. Si Sun Shin ini bertemu dengan Pak Suzuki dan Pak Suzuki menceritakan segala masalahnya ke Sun Shin. Pokoknya adalah mereka bertemu gitu, nggak kebetulan tiba-tiba langsung cerita. Pokoknya ada kejadian, si Suzuki cerita ke Sun Shin dan Sun Shin berserta timnya, Minakata, Sun Shin dan lain-lain tuh ada 5 orang ingin membantu Pak Suzuki untuk membalaskan dendamnya dengan cara melakukan bertarung dengan tangan kosong kayak MMA gitulah. Jadi kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Ya hati bapak mana gitu yang gak sakit ngelihat putri satu-satunya dipukulin sama cowok yang juga atlet tinju gitu. Gak kebayang punyaknya seberapa kan. Ini di awal ya bisa dilihat. Ini gue bakal spoiler ya. Ini tamat di 2 volume doang ya, 1-2 tamat. Tuh, Pak Punyok habis anaknya. Dari Atsugi Art ini bagus ya, bagus banget. Oh iya, gue kan sempet familiar sama anak-anak di sini, sama karakter di sini, anak-anak anjir, sama karakter di sini. Contohnya karakter si Sun Shin dan kawan-kawan, Sun Shin, Minakata dan kawan-kawan. Nah ini nih, gue kayak kok ini karakter nggak asing ya. Akhirnya gue memutuskan buat mencari tahu di MyAnimeList. Kan MyAnimeList kan informasinya cukup lah, informasinya cukup terpercaya gitu. Gue cari tahu Fly Daddy Fly dan gue lihat autornya, dan di situ ternyata ada hubungannya. Jadi komik Fly Daddy Fly ini ada hubungannya dengan komik Speed. Gue udah pernah nge-review komik Speed sebelumnya, bisa dicari komik Speed. Dan karakter Sun Shin dan Minakata ini karakter bocah-bocah SMA di sini. Nah, yang bocah-bocah SMA di sini itu orang yang sama yang nyelamatin perempuan di Speed juga. Nah, jadi buat kalian yang mau baca komik ini duluan atau baca komik Speed aja, itu gak masalah karena ceritanya berbeda, cuman karakternya aja ada yang sama. Kan kalau di Speed itu si karakter Minakata dan Sun Shin itu ngebantuin korban. Jadi ada orang bunuh diri dan si perempuannya ini pengen nyelidikin si temennya ini bunuh diri kenapa, cuman karena dia perempuan. Nah, dia dilindungin sama Sun Shin dan Minakata, pokoknya dibantuin lah. Nah, kalau di Fly Daddy Fly ini si Sun Shin dan Minakata itu ngebantuin si bapak Suzuki ini. Dan kalau dari segi timeline ya, gue lihat di MyAnimeList itu
komik pertamanya berjudul Revolution nomor 3. Itu gue punya komiknya, terbitan Level Komik juga. Dia tamat di 3 volume. Gue udah punya, cuman gue belum baca. Itu komik pertamanya. Dan sequelnya itu Fly Daddy Fly. Ini yang kedua. Dan komik ketiganya itu Speed. Nah gue itu baca dari Speed karena gue nggak tahu kan, gue nggak tahu info apa-apa. Ya udah gue punya komik Speed duluan, ya gue baca. Ternyata itu yang ketiga, ini yang kedua. Oh no, yang pertama Revolution. Terjadi gue bakal baca Revolution juga karena gue udah baca 2 komiknya, dan menurut gue dari segi cerita lumayan, nggak jelek nggak bagus, ya di tengah-tengah lah. Dari segi art gue suka. Dan ini tuh hampir isinya itu cuman latihan si Bapak Suzuki ini aja, Minakata Suzuki. Jadi kayak dia gimana caranya dia ngebales dendam anaknya dengan tangan kosong kan, karena awalnya si Suzuki ini kan niatnya pengen ngebunuh tuh. Dia bawa pisau membunuh Ishihara. Cuman katanya jangan, kalau lu udah siap mati buat anak lu, kenapa nggak pakai tangan kosong aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kata Suzuki kayak ya juga, karena dengan tangan kosong si Suzuki ini ngerasa kalau gue menang harga diriku balik gitu. Sedangkan kalau pakai pisau, oke lah dia menang, tapi kan dia jadi kriminal, jadi kayak dia nggak punya muka buat ketemu anaknya. Lah bapak gue pembunuh, kurang lebih kan kayak gitu kalau pakai tangan kosong. Jadi kayak punya kepuasan tersendiri. Dan di volume 1 sampai volume segini lah, jadi bisa dibilang segini nih. Segini itu isinya cuma latihan si Bapak Suzuki. Berantemnya itu cuma sebentar, dan di pertarungannya dia menarik sih karena gue nginget sesuatu dari kejadian berantem di komik ini. Jadi pertarungan Suzuki dan Ishihara ini udah direncanakan 1,5 bulan. Jadi persiapannya cukup matang lah, penontonnya ada. Nah ini mereka berantem, tapi berantemnya mereka itu cuma sebentar karena Ishihara langsung kalah dengan cara submission oleh si Pak Suzuki. Nah di sini si Ishihara basicnya tinju, Pak Suzuki nantang Ishihara dengan MMA, dan Ishihara kalah di cok gitu, di submission lehernya, dan dia kalah. Dan dari pertarungan ini gue inget satu kejadian yang sama persis, bahkan mirip persis. Ya betul, kejadian Eric Olim ngelawan Vincent setahun apa 2 tahun yang lalu gitu, gue lupa. Itu kan sempet heboh juga kan, karena kan itu prepare seminggu tuh, harga tiketnya bayar. Nah bedanya di sini nonton gratis, nggak bayar gope. Kalau nonton kan bayar gope, tapi nontonnya nggak nyampe semenit udah kalah tuh si Eric Olim, karena kan katanya Eric Olim basicnya tinju sedangkan Vincent MMA. Begitu pula yang di sini, si Ishihara basicnya tinju, si Pak Suzuki itu diajarin sama Sun Shin itu MMA, gimana cara dia ngejatuhin lawan kayak gitu-gitulah. Jadi bener-bener sama persis, kayak latihannya ngabisin 1,5 volume, berantemnya nggak nyampe berpanel-panel, kayak 10 panel nggak nyampe deh. Itu berantem, dan cara penutup juga sama persis kan, si Eric Olim digituin tuh. Jadi kayak wah, jadi kayak komik ini ngegambarin nasib Eric Olim sih saat berantem. Itu yang gue jadi kayak terlintas aja pas baca, dan jadi lucu sendiri buat gue. Ya intinya komik ini bagus. Gue suka cara development karakter Pak Suzuki yang apa ya, yang merasa keluarganya harmonis tiba-tiba ketimpa masalah. Karena gue pas baca komik ini gue langsung mikir dan kayak ngerenung, gimana kalau misal gue punya anak dan anakku dilakuin hal yang sama. Itu gue pasti bakal bingung juga sama kayak dia, apa yang bakal gue lakuin. Mau lapor polisi ya gue pasti kalah, karena duitnya lebih banyak kan, duit si pelaku. Jadi apa yang harus gue lakuin? Satu-satunya cara ya buat balikin harga diri yang ngelawan gitu, apapun caranya. Dan awalnya dia kepikiran buat nusuk alias ngebunuh, cuman karena ketemu si Sun Shin jadinya diajarin cara yang lain. Dan gue suka komik ini, pesannya dapet, emosinya dapet banget Pak Suzuki saat ngeliat anaknya bonyok. Cuman sayang cuma 2 volume, gue masih pengen dramanya lebih ini lagi. Jadi rate gue buat komik Fly Daddy Fly ini 3,5 dari 5. Ini bagus.
Gue punya dua set, jadi satu set bakal gue simpen, satu set ini Polri bakal gue jual ya. Cuman ada halaman ketekuk di situ, nggak robek sih, ketekuk doang. Jadi kayak gitu. Ini bakal gue jual. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Buat kalian yang mau beli komik, bisa kunjungi tokopedia.com/dapuk, K-nya 3 ya, DAPUKKK, atau bisa nanya-nanya komik, ngebahas komik. Gue seneng kok diskusi komik di Instagram.com/dapuk_wibu ya, dapuk_wibu, dapuknya satu aja, DAPUK_wibu. Nanya-nanya, diskusi, nanya komik langka atau apa, tanya aja, pasti gue balas selama gue gak tidur, karena gue juga suka bahas komik. Jadi gue ngerasa punya temen yang sehobi. Dadah.